Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah pulau yang kini dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu yang begitu kental di Nusantara menyimpan jejak napas Islam yang telah berakar sejak masa keemasan Majapahit? Selama berabad-abad, narasi sejarah Bali seringkali hanya dilihat dari kacamata tunggal. Namun jika kita memutar jarum jam ke abad ke-14, kita akan menemukan sebuah peristiwa yang bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan awal dari sebuah jalinan persaudaraan lintas keyakinan yang disebut Nyama Selam. Islam di Bali tidak datang melalui penaklukan militer atau ekspansi paksa, melainkan melalui pintu diplomasi, kesetiaan prajurit, dan penghormatan seorang raja. Sejarah mencatat bahwa embrio komunitas Muslim pertama di Bali bermula dari rombongan kecil yang terdiri dari 40 orang. Mereka bukan pedagang yang singgah sebentar, melainkan pengawal pilihan yang membawa mandat dari jantung Majapahit di Trowulan menuju pusat kerajaan Gel-Gel di Klungkung. Mereka adalah saksi bisu dari transisi besar di Nusantara, di mana pengaruh Majapahit mulai memudar di Jawa, namun nilai-nilainya tetap terjaga dan beradaptasi di tanah Bali. Kisah ini dimulai dari perjalanan seorang raja muda Bali dalam Ketut Ngulesir yang memenuhi panggilan Kaisar Majapahit. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan diplomatik biasa, melainkan titik balik yang mengubah peta demografi dan sosial di Bali selamanya. Di balik hiruk-pikuk pertemuan para raja di Jawa, terdapat sebuah keputusan sederhana yang melahirkan pemukiman Muslim pertama di desa Gel-Gel. Melalui narasi ini, kita akan menelusuri langkah demi langkah bagaimana 40 prajurit tersebut beradaptasi, bagaimana Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil meletakkan batu pertama syiar mereka, hingga berdirinya Masjid Nurul Huda yang masih berdiri tegak hingga hari ini. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, toleransi yang murni, dan identitas yang menyatu dalam napas kebalian. Mari kita masuk ke babak pertama saat titah raja mulai bergema. Angin laut berembus kencang di pesisir Klungkung pada penghujung abad ke-14. Di pusat kerajaan Gel-Gel, suasana tidak seperti biasanya. Sang raja dalam Ketut Ngulesir duduk termenung di atas singgasananya. Di tangannya terdapat sebuah pesan penting yang dibawa oleh utusan dari seberang lautan, dari jantung kekuasaan Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Majapahit, di bawah kepemimpinan yang mulai senja pasca era Hayam Wuruk, sedang mengumpulkan seluruh raja-raja bawahan dan penguasa wilayah di bawah panji-panjinya. Sebuah pertemuan agung atau pasamuan agung akan digelar di Trowulan. Sebagai penguasa Bali yang secara administratif dan kultural memiliki ikatan kuat dengan Majapahit, dalam Ketut Ngulesir tidak memiliki alasan untuk menolak. Namun, perjalanan ini bukan sekedar perjalanan seremonial. Ini adalah perjalanan pembuktian kedaulatan dan kesetiaan. Dalam Ketut Ngulesir, dikenal sebagai raja yang bijaksana dan rendah hati. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai raja di Bali adalah amanah yang besar. Dalam persiapannya menuju Jawa Timur, ia mengumpulkan para penasihat kerajaan. Mereka membahas segala kemungkinan, mulai dari jalur pelayaran hingga perbekalan yang harus dibawa. Bali saat itu adalah benteng kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat murni, namun sang raja adalah sosok yang memiliki pandangan luas melampaui batas-batas pulau yang ia pimpin. Sementara itu, di ibu kota Majapahit, lanskap sosial mulai berubah. Islam bukan lagi hal asing di Trowulan. Banyak pejabat istana, pedagang mancanegara, hingga prajurit pengawal elit kerajaan yang telah memeluk agama tauhid tersebut. Pengaruh dari pesisir utara Jawa seperti Tuban dan Gresik mulai merembes masuk ke tembok-tembok keraton. Kelak, hal inilah yang akan mempertemukan dalam Ketut Ngulesir dengan kelompok yang akan mengubah sejarah religi di Bali. Perjalanan dimulai. Iring-iringan kapal kerajaan Bali membelah Selat Bali menuju pelabuhan di Jawa Timur. Dalam Ketut Ngulesir membawa serta pengikut setianya, namun ia tidak menyangka bahwa kepulangannya nanti tidak hanya akan membawa kabar politik, tetapi juga membawa benih keyakinan baru yang akan tumbuh berdampingan dengan tradisi Bali. Sesampainya di Trowulan, kemegahan Majapahit menyambut mereka. Di antara kerumunan orang, sang raja memperhatikan ada sekelompok prajurit yang memiliki perilaku berbeda.
Mereka teguh dalam disiplin, namun memiliki ritual ibadah yang asing bagi pandangan orang Bali pada masa itu. Mereka adalah para pengawal yang disediakan oleh otoritas Majapahit untuk menjaga keamanan selama pertemuan berlangsung. Di tengah hiruk-pikuk diplomasi antar raja, Dalam Ketut Ngulesir mulai menjalin komunikasi dengan para pengawal ini. Ia terkesan dengan kejujuran dan ketangkasan mereka. Para prajurit ini yang nantinya dikenal berjumlah 40 orang adalah Muslim yang telah lama mengabdi pada Majapahit. Pertemuan di Trowulan ini menjadi babak pembuka bagi persahabatan yang tak terduga. Sang raja melihat sebuah potensi besar. Ia tidak melihat agama mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai kualitas manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat kerajaannya di Gelgel. Di bawah langit Trowulan yang jingga, kesepakatan-kesepakatan politik mulai difinalisasi. Namun bagi sejarah Bali, babak yang sesungguhnya baru saja bermulai ketika sang raja memutuskan bahwa ia tidak ingin kembali ke Bali sendirian. Ia menginginkan pengawalan yang tangguh, dan pilihan itu jatuh pada mereka yang bersujud menghadap kiblat. Pertemuan agung di Trowulan berlangsung dengan penuh khidmat. Sebagai penguasa Bali, Dalam Ketut Ngulesir mendapatkan penghormatan yang layak di hadapan penguasa Majapahit. Namun, di sela-sela urusan kenegaraan yang rumit, perhatian sang raja terus teralihkan oleh kedisiplinan luar biasa dari para prajurit pengawal istana yang ditugaskan mendampinginya selama di Jawa. Prajurit-prajurit ini memiliki keunikan yang mencolok. Berbeda dengan prajurit Majapahit pada umumnya, mereka tidak meminum tuak dan memiliki waktu-waktu khusus untuk membasuh diri serta bersujud bersama-sama. Ketertarikan Dalam Ketut Ngulesir bukan pada aspek teologi semata, melainkan pada karakter, loyalitas, dan ketenangan yang dipancarkan oleh kelompok ini. Setelah mencari tahu melalui para pembesar Majapahit, diketahuilah bahwa mereka adalah penganut agama Islam, sebuah keyakinan yang mulai berkembang pesat di wilayah pesisir utara Jawa. Ketika masa pertemuan agung berakhir, tiba saatnya bagi Dalam Ketut Ngulesir untuk mohon pamit kembali ke Pulau Dewata. Sesuai dengan tradisi diplomasi masa itu, pihak Majapahit menawarkan pengawalan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi raja bawahan yang kembali ke daerahnya. Tanpa ragu, Dalam Ketut Ngulesir meminta agar kelompok prajurit Muslim inilah yang menyertainya pulang ke Gelgel. Pihak Majapahit mengabulkan permintaan tersebut. Sebanyak 40 orang prajurit terpilih dipersiapkan. Angka 40 ini kelak akan menjadi angka yang legendaris dalam ingatan kolektif masyarakat Muslim di Bali. Di antara mereka, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus keahlian dalam tata kelola kemasyarakatan, seperti Raden Modin dan beberapa ulama awal yang menyamar sebagai prajurit atau memang memiliki keahlian militer. Proses keberangkatan dari pelabuhan di Jawa Timur menuju Bali menjadi pemandangan yang menarik. Di atas geladak kapal-kapal kayu yang kokoh, 40 pengawal Muslim ini berbaur dengan rombongan bangsawan Bali. Mereka membawa serta perlengkapan perang, tetapi yang lebih penting, mereka membawa keyakinan yang masih sangat asing bagi daratan Bali. Tidak ada ketegangan di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa hormat antara seorang raja yang terbuka pikirannya dengan prajurit yang menjunjung tinggi kesetiaan. Selama perjalanan melintasi selat yang memisahkan Jawa dan Bali, terjadi interaksi budaya yang intens. Para prajurit ini tetap menjalankan sholat di atas kapal, sebuah pemandangan yang diperhatikan dengan saksama oleh rombongan raja. Bagi Dalam Ketut Ngulesir, kehadiran 40 orang ini adalah aset berharga. Ia melihat mereka bukan sebagai ancaman bagi tatanan Hindu yang ada di Bali, melainkan sebagai kawan baru yang akan memperkuat fondasi kekuasaan Gelgel. Kapal-kapal itu membelah ombak, bergerak mantap menuju pelabuhan lebih di Gianyar atau pesisir Klungkung. Di ufuk timur, pegunungan Bali mulai terlihat samar. Bagi 40 prajurit itu, ini adalah perjalanan menuju tanah yang asing, tanah yang belum pernah tersentuh oleh dakwah Islam secara formal. Mereka tidak datang untuk menaklukkan, mereka datang untuk mengabdi kepada raja yang telah memilih mereka.
Keputusan dalam Ketut Ngulesir untuk membawa orang-orang asing ini ke jantung kerajaannya adalah sebuah langkah berani yang melampaui zamannya. Ia meletakkan dasar bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai pluralisme. Ketika kaki pertama para pengawal ini menyentuh pasir pantai Bali, sejarah baru resmi ditulis. Mereka bukan lagi sekedar utusan Majapahit, melainkan cikal bakal warga Bali yang beragama Islam. Perjalanan laut itu berakhir, namun perjalanan sejarah yang sesungguhnya baru saja mulai saat mereka memasuki gerbang utama kerajaan Gel-Gel. Iring-iringan raja dalam Ketut Ngulesir memasuki gerbang pusat kerajaan Gel-Gel dengan kemegahan yang luar biasa. Rakyat berjejer di sepanjang jalan menyambut kepulangan sang pemimpin dari tanah Jawa. Namun, perhatian rakyat tidak hanya tertuju pada kereta kencana raja. Mata mereka tertuju pada barisan prajurit yang berada di barisan belakang. Sebanyak 40 orang pria bertubuh tegap, mengenakan pakaian yang berbeda dari prajurit Bali pada umumnya, dan membawa aura yang asing namun berwibawa. Inilah momen pertama kalinya masyarakat lokal Bali bersentuhan langsung dengan komunitas Muslim dalam jumlah yang signifikan. Di Keraton Swecapura, pusat kekuasaan Gel-Gel, dalam Ketut Ngulesir segera mengadakan pertemuan dengan para menteri dan penasihat kerajaan. Sang raja menegaskan bahwa 40 prajurit dari Majapahit ini bukan sekadar tamu, melainkan bagian dari kekuatan pertahanan kerajaan yang akan menetap di Bali. Sebagai bentuk penghormatan dan strategi pengaturan wilayah, dalam Ketut Ngulesir memberikan sebidang tanah luas di sebelah selatan istana bagi para pengawal ini. Wilayah ini dipilih agar mereka tetap dekat dengan pusat kekuasaan jika sewaktu-waktu tenaga mereka dibutuhkan oleh raja. Tempat inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Gel-Gel, pemukiman Muslim tertua di Pulau Bali. Di bawah bimbingan tokoh senior seperti Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil, 40 prajurit ini mulai membangun kehidupan baru. Langkah pertama yang mereka lakukan bukanlah mendirikan benteng, melainkan membangun tempat berteduh dan ruang untuk berkumpul. Disinilah tantangan pertama muncul, adaptasi budaya. Mereka berada di tengah masyarakat yang memegang teguh tradisi Hindu Bali, di mana struktur sosial, makanan, dan ritual harian sangat berbeda dengan apa yang mereka jalani di Jawa. Namun instruksi dari Raden Modin sangat jelas, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Para pengawal ini menunjukkan sikap yang santun. Mereka tidak mengisolasi diri. Dalam urusan kenegaraan, mereka adalah prajurit yang loyal kepada Raja Gel-Gel. Dalam urusan kemasyarakatan, mereka adalah tetangga yang baik. Mereka mulai mempelajari bahasa Bali dan memahami tata krama lokal, tanpa sedikit pun meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu mereka. Kehadiran mereka di selatan istana memberikan warna baru bagi atmosfer Gel-Gel. Setiap fajar menyingsing, ketika lonceng-lonceng pura belum berbunyi, lamat-lamat terdengar suara azan yang dilantunkan secara rendah dan hikmat. Rakyat Bali di sekitar istana awalnya merasa heran, namun lama-kelamaan mereka terbiasa. Tidak ada penolakan karena sang raja sendiri yang menjamin keberadaan mereka. Dalam Ketut Ngulesir memberikan kebebasan penuh bagi 40 pengawal ini untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka. Sebagai imbalannya, mereka memberikan kesetiaan tanpa batas. Hubungan ini bukan sekadar hubungan antara majikan dan buruh, melainkan hubungan persaudaraan. Inilah benih awal dari istilah Nyama Selam atau saudara Muslim, sebuah konsep persaudaraan yang menganggap umat Islam sebagai saudara kandung bagi umat Hindu di Bali. Di pemukiman baru itu, mereka mulai membangun sebuah bangunan sederhana dari kayu dan bambu yang difungsikan sebagai musola. Bangunan ini nantinya akan berkembang menjadi Masjid Nurul Huda, mercusuar pertama Islam di tanah Bali. Kehidupan di Gel-Gel mulai berubah. Sebuah simfoni perbedaan mulai tercipta, menandai bahwa Bali adalah rumah yang ramah bagi siapa saja yang datang dengan niat baik dan kesetiaan kepada raja. Jejak kaki di bumi Gel-Gel ini telah menetap. Mereka bukan lagi pengelana, melainkan bagian dari nafas kerajaan Gel-Gel. Kehidupan di kampung Gel-Gel mulai menemukan ritmenya. 40 prajurit yang datang dari Majapahit itu bukan lagi dipandang sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian integral dari kekuatan kerajaan Gel-Gel.
Namun bagi komunitas kecil ini, identitas mereka sebagai Muslim memerlukan sebuah pusat gravitasi, sebuah tempat di mana sujud mereka bisa dilakukan secara berjamaah dan nilai-nilai agama bisa diwariskan. Atas izin dalam Ketut Ngulesir, komunitas ini mulai mendirikan sebuah bangunan permanen untuk ibadah. Tempat itu kini kita kenal sebagai Masjid Nurul Huda. Pada awalnya, bangunan ini sangat sederhana, berbahan kayu dengan atap tumpang yang mengadopsi gaya arsitektur lokal, mirip dengan bangunan Meru atau Wantilan di Bali. Pilihan arsitektur ini bukan tanpa alasan. Ia merupakan bentuk penghormatan terhadap estetika setempat sekaligus simbol bahwa Islam telah membumi di Bali. Disinilah peran Raden Modin menjadi sangat sentral. Nama Modin sendiri di kemudian hari diserap ke dalam kosakata lokal untuk menyebut sosok pemimpin agama atau orang yang bertugas mengurus jenazah dan doa-doa dalam tradisi Muslim di Bali. Raden Modin bertindak sebagai imam sekaligus guru. Di bawah bimbingannya, para prajurit yang tadinya lebih banyak memegang pedang, kini mulai memperdalam bacaan Al-Quran dan memahami fikih ibadah di tanah perantauan. Tantangan terbesar dalam proses asimilasi ini adalah urusan pangan dan adat istiadat harian. Bali memiliki keterikatan yang kuat dengan peternakan babi, yang dalam Islam dianggap haram. Sejarah mencatat betapa tinggi tingkat toleransi yang terjadi saat itu. Warga lokal Hindu menghormati batasan pangan tetangga Muslim mereka, sementara warga Muslim tidak menuntut perubahan pada kebiasaan warga lokal. Mereka hidup berdampingan dalam satu wilayah administratif kerajaan tanpa ada gesekan yang berarti. Dalam Ketut Ngulesir seringkali melibatkan para tokoh Muslim ini dalam diskusi di istana. Keberadaan mereka memberikan perspektif baru bagi sang raja, terutama mengenai hubungan luar negeri dan perdagangan, mengingat jaringan perdagangan di Nusantara pada masa itu mulai didominasi oleh pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok. Para pengawal ini menjadi jembatan diplomasi yang efektif antara kerajaan Gel-Gel dengan dunia luar. Selain sebagai prajurit, beberapa dari 40 orang ini memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan pertukangan. Mereka ikut berpartisipasi dalam sistem subak, organisasi pengairan sawah tradisional Bali. Integrasi dalam sistem ekonomi dan sosial ini memperkuat posisi mereka. Mereka bukan lagi komunitas yang terisolasi, melainkan benih yang tumbuh subur di tanah yang baru. Keberhasilan asimilasi di Gel-Gel ini menjadi fondasi bagi konsep Nyama Selam. Istilah ini bukan sekedar sebutan, melainkan pengakuan bahwa meskipun berbeda agama, mereka adalah saudara sedarah dari rahim kerajaan yang sama. Masjid Nurul Huda bukan sekedar tempat sholat, melainkan menara pengawas bagi keharmonisan yang mulai mekar. Dengan berdirinya masjid dan stabilnya komunitas di kampung Gel-Gel, syiar Islam mulai merayap pelan, bukan melalui paksaan, melainkan melalui teladan perilaku, akhlakul karimah, para prajurit raja. Inilah fase di mana Islam di Bali berhenti menjadi agama pendatang dan mulai menjadi agama lokal. Seiring berjalannya waktu, kedudukan 40 prajurit Muslim di pusat kerajaan Gel-Gel semakin kokoh. Mereka bukan lagi sekedar tamu yang menempati lahan pemberian, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu unit militer paling dipercaya oleh dalam Ketut Ngulesir. Loyalitas mereka yang tanpa syarat dan ketangkasan dalam olah kanuragan menjadikan mereka sebagai perisai hidup bagi sang penguasa. Di dalam struktur militer kerajaan Gel-Gel, para prajurit Muslim ini diberikan tugas-tugas khusus. Karena mereka tidak terikat oleh pantangan-pantangan ritual tertentu yang dialami oleh prajurit lokal pada hari-hari besar keagamaan Hindu, mereka seringkali menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan istana saat prosesi adat besar sedang berlangsung. Kepercayaan raja kepada mereka sangat besar. Beberapa dari mereka bahkan ditunjuk sebagai pengawal pribadi atau pengayah yang mendampingi kemanapun raja pergi. Fase ini juga menandai terjadinya asimilasi biologis yang krusial. Ke-40 prajurit yang datang dari Majapahit ini sebagian besar adalah laki-laki. Untuk membentuk keluarga dan memastikan keberlanjutan komunitas, mereka mulai menikahi wanita-wanita lokal Bali atas izin raja. Pernikahan lintas budaya ini menjadi jembatan paling efektif bagi integrasi Islam di Bali.
Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini tumbuh dengan identitas yang unik. Mereka adalah orang Bali asli secara darah dan budaya, namun memeluk agama Islam secara keyakinan. Dalam tatanan sosial, Raja Dalem Ketut Ngulesir memberikan status istimewa kepada pemimpin komunitas ini. Tokoh seperti Raden Modin diberikan otoritas untuk mengatur urusan internal komunitas Muslim di Kampung Gel-Gel. Ia tidak hanya menjadi imam sholat, tetapi juga berperan sebagai hakim untuk urusan keluarga dan mediator antara warga Muslim dengan pihak istana. Gelar Modin pun perlahan bergeser menjadi sebuah jabatan resmi dalam administrasi desa yang diakui oleh kerajaan, sebuah praktik yang jejaknya masih bisa ditemukan dalam beberapa istilah jabatan di Bali hingga saat ini. Keterlibatan mereka dalam ekonomi kerajaan juga semakin mendalam. Beberapa dari prajurit ini memiliki kemahiran dalam pembuatan senjata serta teknik pertukangan yang mereka bawa dari tradisi Majapahit. Mereka membantu dalam pembangunan fisik istana dan infrastruktur kerajaan. Di sisi lain, mereka tetap taat pada aturan subak, menunjukkan bahwa dalam hal kedaulatan tanah dan air, mereka sepenuhnya tunduk pada sistem komunal Bali yang agraris. Simbol keharmonisan ini terlihat jelas saat hari raya besar kerajaan. Ketika istana merayakan kemenangan atau upacara adat, komunitas Muslim di Kampung Gel-Gel ikut memberikan penghormatan dalam bentuk pelayanan atau penyediaan logistik yang sesuai dengan aturan agama mereka. Sebaliknya, ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, pihak istana seringkali mengirimkan utusan atau memberikan bantuan sebagai tanda sukacita. Hubungan ini didasari oleh sebuah sumpah kesetiaan yang tak tertulis namun mendarah daging, bahwa keselamatan raja adalah keselamatan mereka, dan kejayaan Gel-Gel adalah kejayaan mereka. Tidak ada upaya untuk mengubah keyakinan raja, dan tidak ada upaya dari raja untuk menghalangi ibadah mereka. Inilah masa keemasan di mana Islam di Bali tumbuh bukan sebagai entitas asing yang mengancam, melainkan sebagai elemen penguat yang melengkapi kebesaran kerajaan Gel-Gel. Gema azan dari Masjid Nurul Huda kini telah menjadi bagian dari harmoni alam Klungkung, bersahutan dengan suara genta dari pura-pura di sekitarnya, menandakan bahwa persaudaraan Nyama Selam telah benar-benar berakar di tanah Bali. Di balik ketangguhan militer 40 prajurit pengawal raja, terdapat dimensi spiritual yang mendalam yang dipimpin oleh seorang tokoh kunci bernama Syekh Abdul Jalil. Jika Raden Modin lebih banyak berperan dalam tata laksana ibadah harian dan urusan administratif komunitas, Syekh Abdul Jalil adalah mercusuar kerohanian yang memberikan kedalaman makna bagi keberadaan Islam di Gel-Gel. Syekh Abdul Jalil diyakini sebagai salah satu dari rombongan awal yang datang dari Majapahit. Namun, sejarah lisan dan catatan tradisional di Klungkung menempatkannya pada kedudukan yang sangat terhormat. Bahkan sering dikaitkan dengan jaringan ulama Nusantara atau yang dalam tradisi kemudian dikenal sebagai bagian dari Wali Pitu atau 7 wali di Bali. Keberadaannya menandai transisi penting. Komunitas Muslim di Gel-Gel bukan lagi sekedar garnisun militer, melainkan telah menjadi sebuah komunitas iman yang memiliki kedalaman tasawuf. Dalam kesehariannya, Syekh Abdul Jalil dikenal sebagai sosok yang zuhud dan memiliki karisma yang tinggi. Kedekatannya dengan Dalem Ketut Ngulesir tidak hanya didasari oleh loyalitas keprajuritan, tetapi juga karena kebijaksanaan tutur katanya. Raja seringkali berdiskusi dengannya mengenai persoalan-persoalan hidup yang bersifat universal. Di mata raja dan rakyat Bali saat itu, Syekh Abdul Jalil adalah representasi dari wajah Islam yang teduh, damai, dan penuh penghormatan terhadap tatanan alam. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Abdul Jalil dan kawan-kawannya tidak dilakukan melalui mimbar-mimbar terbuka yang provokatif. Mereka melakukan syiar melalui hal-hal yang nyata. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih efisien, pengobatan tradisional, hingga teknik bangunan yang lebih kokoh. Bagi masyarakat Gel-Gel saat itu, Islam tercermin dari perilaku atau akhlak tokoh-tokohnya. Inilah yang menyebabkan keberadaan mereka tidak pernah dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi agama Hindu yang menjadi fondasi kerajaan. Salah satu warisan terpenting dari era ini adalah pemantapan fungsi Masjid Nurul Huda sebagai pusat pendidikan. Syekh Abdul Jalil mulai mengajar anak-anak keturunan para prajurit tersebut untuk membaca Al-Quran dan mengenal dasar-dasar tauhid. Namun, pengajaran ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membentur sensitivitas budaya lokal.
Ia menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat Bali untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan, menciptakan sebuah dialektika budaya yang harmonis. Kematian Syekh Abdul Jalil meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi lingkungan kerajaan. Ia dimakamkan di wilayah Klungkung, dan makamnya hingga kini menjadi salah satu situs ziarah penting di Bali. Makamnya menjadi simbol fisik bahwa Islam telah memiliki akar yang terkubur di tanah Bali, menjadi saksi bisu bahwa Muslim pertama di Bali bukanlah orang asing yang menumpang lewat, melainkan orang-orang yang telah mewakafkan hidup dan raga mereka untuk bumi dewata. Dengan wafatnya tokoh-tokoh generasi pertama, tanggung jawab menjaga nyala api Islam di Gel-Gel berpindah ke tangan anak cucu mereka. Generasi baru ini adalah generasi yang lahir dari ibu orang Bali dan ayah prajurit Majapahit. Mereka berbicara dalam bahasa Bali yang fasih, makan dari hasil bumi Bali, namun tetap bersujud ke arah Ka'bah. Di bayang-bayang Gunung Agung, komunitas ini terus tumbuh, menjaga keseimbangan antara kewajiban kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Raja Gel-Gel. Cahaya spiritualitas yang diletakkan oleh Syekh Abdul Jalil memastikan bahwa Islam di Bali memiliki karakter yang unik. Islam yang inklusif, santun, dan sangat menghargai perbedaan. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, komunitas Muslim di Gel-Gel telah melewati fase adaptasi awal. Mereka bukan lagi sekedar kelompok prajurit pengawal, melainkan telah menjadi sebuah klan atau kelompok masyarakat yang kohesif dalam struktur sosial Bali. Pada masa ini, lahir sebuah konsep sosiologis yang sangat kuat dan unik, yang hingga kini menjadi fondasi kerukunan di Pulau Dewata, yaitu Nyama Selam. Secara etimologis, Nyama berarti saudara, dan Selam merujuk pada Islam. Sebutan ini bukan diberikan oleh komunitas Muslim kepada diri mereka sendiri, melainkan gelar penghormatan yang diberikan oleh krama atau masyarakat Bali Hindu kepada tetangga Muslim mereka. Istilah ini muncul karena masyarakat Hindu di Gel-Gel melihat bahwa komunitas Muslim ini telah menyatu dengan tanah Bali. Mereka berbicara dengan dialek Bali yang kental, mengikuti struktur Banjar dalam urusan kemasyarakatan, dan memiliki loyalitas yang tak tergoyahkan kepada Raja Gel-Gel. Peran militer komunitas Muslim Gel-Gel mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, putra dari Dalem Ketut Ngelesir. Di bawah kepemimpinan Dalem Waturenggong, kerajaan Gel-Gel mencapai masa keemasan atau The Golden Age, di mana wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Lombok dan sebagian Sumbawa. Komunitas Muslim di Gel-Gel menjadi aset strategis yang luar biasa. Mereka sering dikirim sebagai utusan diplomatik ke wilayah-wilayah yang sudah banyak dipengaruhi Islam, atau bertindak sebagai penerjemah dan perantara perdagangan internasional. Salah satu bukti nyata dari persaudaraan ini adalah keterlibatan komunitas Muslim dalam upacara-upacara besar kerajaan. Meskipun mereka tidak ikut serta dalam ritual persembahyangan di pura, mereka mengambil peran penting dalam aspek logistik dan keamanan. Sebaliknya, Raja memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam untuk menjalankan hukum waris dan pernikahan sesuai syariat Islam. Raja juga memberikan jatah hewan ternak yang halal untuk dikonsumsi komunitas ini pada hari-hari besar mereka. Dalam keseharian di kampung Gel-Gel, batas-batas perbedaan keyakinan menjadi sangat tipis dalam urusan kemanusiaan. Muncul tradisi ngejot, yaitu budaya saling mengantarkan makanan saat hari raya. Umat Islam akan mengantarkan makanan kepada tetangga Hindu saat merayakan Idul Fitri, dan sebaliknya, warga Hindu akan memberikan makanan yang telah dipastikan kehalalannya kepada warga Muslim saat Hari Raya Galungan atau Nyepi. Ini bukan sekedar pertukaran pangan, melainkan penegasan bahwa mereka adalah keluarga besar yang saling menjaga. Masjid Nurul Huda pun mengalami renovasi dan perluasan. Bangunan ini tidak lagi hanya menjadi tempat sholat, tetapi menjadi pusat literasi. Anak-anak Nyama Selam belajar menulis huruf Arab yang kemudian mereka adaptasi menjadi pegon untuk menuliskan bahasa Bali. Persilangan budaya ini menciptakan identitas Muslim Bali yang sangat spesifik. Mereka bangga dengan keislamannya tanpa harus merasa kurang Bali, dan mereka bangga dengan kebaliannya tanpa harus merasa kurang Islam. Di masa ini pula identitas berpakaian mulai terbentuk. Banyak pria Muslim Gel-Gel yang tetap menggunakan kain atau saput dan udeng dalam kegiatan kemasyarakatan, namun menggantinya dengan sarung dan kopiah saat memasuki masjid.
Fleksibilitas budaya ini menunjukkan bahwa Islam di Bali tidak datang untuk menghapus budaya lokal, melainkan untuk memperkayanya. Namun, kedamaian ini bukannya tanpa tantangan. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh kekuatan asing dan perubahan peta politik di Nusantara, ketangguhan persaudaraan Nyamas Selam di Gelgel akan segera diuji oleh badai sejarah yang lebih besar. Waktu terus bergulir, dan abad ke-17 membawa perubahan besar pada peta politik di Nusantara. Jika pada awalnya, komunitas Muslim di Bali hanya berpusat pada keturunan 40 prajurit Majapahit di Gelgel, periode ini menandai kedatangan gelombang kedua yang akan semakin memperkaya warna Islam di Pulau Dewata. Kali ini, mereka tidak datang melalui jalur darat Jawa, melainkan dari arah timur dan utara. Para pelaut tangguh dari suku Bugis dan Makassar. Peristiwa ini dipicu oleh gejolak di Sulawesi Selatan. Setelah jatuhnya Kesultanan Goa ke tangan Belanda melalui Perjanjian Bonggaya pada tahun 1667, banyak bangsawan, ulama, dan prajurit Bugis Makassar yang menolak tunduk pada kompeni. Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, mengarungi samudera sebagai pelarian politik sekaligus pedagang. Bali, dengan pelabuhan-pelabuhannya yang terbuka dan raja-raja yang independen, menjadi pelabuhan harapan bagi mereka. Kedatangan rombongan Bugis ini tidak dilihat sebagai ancaman oleh penguasa-penguasa Bali saat itu, seperti Raja Buleleng di utara dan Raja Badung di selatan. Sebaliknya, keahlian maritim mereka sangat dibutuhkan. Jika prajurit Gelgel adalah ahli perang darat, orang-orang Bugis ini adalah penguasa samudera. Mereka diberikan izin menetap di wilayah pesisir, seperti di Serangan, Denpasar, Loloan, Jembrana, dan wilayah pesisir Buleleng. Interaksi antara Muslim lama, keturunan prajurit Majapahit di Gelgel, dengan Muslim baru, rombongan Bugis dan Makassar, menciptakan dinamika menarik. Di Gelgel, tradisi Islam terasa lebih kental dengan nuansa Jawa Bali yang agraris. Sementara di pesisir, Islam tampil dengan wajah maritim yang dinamis. Meski berbeda latar belakang etnis, mereka dipersatukan oleh satu hal, posisi mereka sebagai warga Bali yang beragama Islam yang setia pada raja setempat. Di Jembrana, tepatnya di Loloan, komunitas Muslim berkembang dengan sangat pesat. Mereka membawa arsitektur rumah panggung khas Sulawesi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Di sini pula, integrasi budaya terjadi melalui bahasa. Lahirlah dialek unik Melayu Loloan yang merupakan percampuran antara bahasa Bugis, Melayu, dan Bali. Tokoh-tokoh agama dari kalangan Bugis mulai mendirikan pesantren-pesantren awal, memperkuat fondasi keilmuan Islam yang sebelumnya telah diletakkan oleh tokoh-tokoh di Gelgel. Salah satu tokoh terkemuka dari gelombang ini adalah Syekh Syarif Abdullah Yahya Al-Qadri, yang jejaknya sangat dihormati di wilayah Serangan dan Denpasar. Keberadaan para ulama dan bangsawan Bugis ini memperkuat posisi komunitas Muslim dalam struktur politik kerajaan-kerajaan Bali. Mereka seringkali bertindak sebagai armada laut kerajaan yang menjaga perairan Bali dari serangan bajak laut atau upaya infiltrasi Belanda yang mulai menunjukkan giginya. Penerimaan para Raja Bali terhadap pengungsi Muslim ini sekali lagi membuktikan bahwa Bali memiliki kearifan lokal yang luar biasa dalam menyikapi perbedaan. Raja-Raja Bali menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan. Para pelaut Bugis ini diberikan tanah dan otonomi untuk menjalankan syariat agama mereka, selama mereka tetap menghormati kedaulatan kerajaan. Dengan masuknya elemen Bugis, Makassar, dan nantinya masyarakat Sasak dari Lombok, komunitas Muslim di Bali tidak lagi bersifat monolitik. Mereka menjadi komunitas yang majemuk. Namun, semangat Nyama Selam yang bermula di Gelgel tetap menjadi payung besar yang menaungi mereka semua. Mereka bukan sekedar orang Islam yang tinggal di Bali, melainkan mereka telah menjadi bagian dari identitas Bali itu sendiri. Penjaga pantai yang tangguh dan pedagang yang jujur yang mempertautkan Bali dengan jaringan perdagangan dunia. Kisah 40 prajurit Gelgel kini telah berkembang menjadi narasi besar tentang sebuah pulau yang mampu memadukan napas pegunungan dan gemuruh ombak samudra dalam satu ikatan persaudaraan yang tak terpisahkan oleh perbedaan keyakinan. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, peta persebaran Muslim di Bali semakin meluas dan mengakar kuat.
Jika Gel-Gel adalah rahim tempat lahirnya komunitas Muslim pertama, maka wilayah Karangasem di ujung timur dan Jembrana di ujung barat menjadi saksi bagaimana komunitas ini menjadi benteng pertahanan kerajaan yang tak tergoyahkan. Hubungan antara umat Islam dan otoritas Hindu di Bali pada masa ini mencapai titik paling krusial, ujian darah di medan perang. Di timur, dinamika politik antara kerajaan Karangasem dan Lombok menciptakan gelombang migrasi baru. Ketika Karangasem meluaskan pengaruhnya ke Tanah Sasak, terjadi pertukaran budaya dan populasi yang masif. Ribuan warga Sasak yang beragama Islam dibawa atau datang secara sukarela ke Karangasem. Mereka diberikan tempat tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Saren Jawa, Kampung Jawa, dan sekitarnya. Raja Karangasem tidak memperlakukan mereka sebagai tawanan, melainkan sebagai warga negara yang memiliki tugas khusus dalam struktur militer kerajaan. Pasukan Muslim dari Karangasem ini dikenal dengan keberaniannya. Mereka memiliki unit khusus yang disebut sebagai prajurit selam. Di bawah panji-panji Raja Karangasem, mereka bertempur bukan hanya untuk ekspansi wilayah, tetapi untuk membela kehormatan tanah Bali yang saat itu mulai diincar oleh kekuatan kolonial Hindia Belanda. Bagi para prajurit Sasak Bali ini, kesetiaan kepada raja adalah bagian dari integritas mereka sebagai warga yang telah diterima dan diayomi. Sementara itu, di ujung barat, tepatnya di Loloan, Jembrana, komunitas Muslim yang terdiri dari percampuran suku Bugis, Makassar, dan Melayu berkembang menjadi pusat intelektual Islam di Bali. Loloan bukan sekedar pemukiman nelayan, melainkan kota pelabuhan yang religius. Di sini berdiri madrasah-madrasah tradisional yang mengajarkan kitab kuning. Hubungan mereka dengan Raja Jembrana sangat istimewa. Kaum Muslim diberikan otonomi penuh dalam menjalankan syariat Islam melalui lembaga penghulu. Gelar penghulu di Jembrana bukan sekedar gelar agama, melainkan jabatan birokrasi kerajaan yang diakui secara resmi. Puncak dari integrasi ini terlihat ketika ancaman Belanda semakin nyata pada pertengahan abad ke-19. Dalam Perang Jati 1846, 1848, 1849 di Buleleng, komunitas Muslim tidak tinggal diam. Catatan sejarah Belanda menyebutkan adanya perlawanan sengit dari para pejuang Muslim di pesisir utara. Di bawah komando pahlawan nasional I Gusti Ketut Jelantik, umat Islam di Buleleng ikut memanggul senjata dalam semangat perang puputan, perang hingga titik darah penghabisan. Mereka melihat Belanda bukan hanya sebagai ancaman bagi kerajaan Hindu, tetapi sebagai penjajah yang akan merusak tatanan keharmonisan beragama yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Loyalitas tanpa batas ini juga terlihat dalam peristiwa-peristiwa kecil namun bermakna. Ketika istana-istana Bali mengalami krisis, komunitas Nyama Selam seringkali menjadi penyedia logistik dan intelijen. Mereka menggunakan jaringan perdagangan laut mereka untuk menyelundupkan senjata dan informasi bagi perjuangan Raja-Raja Bali. Di sisi lain, para Raja Bali tetap konsisten menjaga kesucian ibadah umat Islam. Di Karangasem misalnya, Raja seringkali membangunkan pemukiman Muslim tepat di dekat sumber air agar mereka mudah melakukan wudhu. Abad ke-19 menutup lembaran sejarah dengan sebuah fakta tak terbantahkan, bahwa Muslim di Bali telah menjadi bagian organik dari pertahanan dan jati diri pulau ini. Mereka bukan lagi sekedar pengawal, seperti 40 prajurit Majapahit di masa lalu, melainkan telah menjadi saudara kandung yang ikut bersimbah darah di medan laga demi mempertahankan kedaulatan Bali. Dari timur di Karangasem hingga barat di Loloan, syahadat dan kesetiaan pada tanah air telah menyatu dalam nafas yang sama. Memasuki abad ke-20 hingga masa kemerdekaan Indonesia, sejarah Muslim di Bali yang berawal dari 40 prajurit Majapahit telah mencapai titik kematangannya. Jika pada awalnya mereka adalah pengawal raja, kini mereka adalah bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat Bali modern. Puncak dari sejarah panjang ini bukan terletak pada penaklukan atau dominasi, melainkan pada ketahanan identitas yang unik yang disebut sebagai Muslim Bali. Pusat dari seluruh narasi ini tetap kembali ke titik awal, Kampung Gel-Gel di Klungkung. Di sana,
Masjid Nurul Huda berdiri bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai monumen hidup yang membuktikan bahwa Islam telah ada di Bali selama lebih dari 600 tahun. Struktur masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi, namun posisi dan maknanya bagi warga Gelgel tidak pernah berubah. Di masjid inilah, tradisi lisan tentang 40 prajurit pengawal dalam Ketut Ngelesir terus dirawat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu momen krusial dalam menjaga warisan ini adalah saat terjadinya peristiwa Puputan Klungkung pada tahun 1908. Ketika Kerajaan Klungkung, penerus Gelgel, menghadapi serangan habis-habisan dari kolonial Belanda, komunitas Muslim di Gelgel tetap menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada pihak istana. Meskipun kekuasaan politik Raja-Raja Bali akhirnya runtuh di tangan Belanda, ikatan batin antara Nyama Selam dan Nyama Hindu tidak ikut hancur. Justru di masa-masa sulit penjajahan, kebersamaan mereka semakin erat sebagai sesama rakyat yang tertindas. Warisan 40 prajurit ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Di Gelgel, identitas budaya masyarakat Muslim hampir tidak berbeda dengan masyarakat Hindu dalam hal bahasa, etika sosial, dan semangat gotong royong. Mereka tetap menggunakan nama-nama Bali dalam silsilah keluarga mereka, namun dengan tetap menyertakan identitas kemusliman. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam di Bali berhasil melakukan inkulturasi yang sempurna tanpa harus kehilangan esensi ketauhidannya. Tradisi ngejot yang telah dimulai sejak berabad-abad lalu, kini telah menjadi identitas nasional tentang toleransi beragama di Indonesia. Saat Idul Fitri, warga Muslim di Gelgel, Loloan, Serangan, dan Karangasem masih rutin mengantarkan makanan kepada tetangga Hindu mereka. Sebaliknya, saat Hari Raya Galungan atau Nyepi, warga Hindu akan memastikan saudara Muslim mereka tetap dihormati dan diberikan bagian dari kegembiraan perayaan tersebut. Ini adalah bukti bahwa kontrak sosial yang dimulai oleh Dalam Ketut Ngelesir pada abad ke-14 adalah sebuah kontrak yang abadi. Secara formal, keberadaan Muslim pertama di Bali ini juga diakui dalam berbagai catatan sejarah daerah dan nasional. Mereka bukan dianggap sebagai pendatang, melainkan sebagai krama atau warga Bali yang beragama Islam. Status ini memberikan mereka hak dan kewajiban yang sama dalam membangun Pulau Dewata. Syiar Islam yang dibawa oleh para prajurit dan ulama awal seperti Syekh Abdul Jalil telah membuahkan hasil berupa komunitas yang mandiri, damai, dan sangat mencintai tanah airnya. Babak terakhir dari kisah ini menegaskan sebuah fakta sejarah, bahwa kehadiran Islam di Bali adalah sebuah proses diplomatik dan kultural yang sangat elegan. 40 prajurit itu mungkin telah tiada, namun napas mereka masih terasa dalam setiap kumandang azan yang bersahutan dengan denting genta di Bali. Mereka telah berhasil menanamkan sebuah nilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hidup dalam satu rahim persaudaraan. Sejarah ini menjadi pengingat bagi generasi mendatang bahwa Bali bukan hanya tentang satu warna, melainkan sebuah pelangi budaya di mana warna hijau Islam telah turut mewarnai kanvas indahnya sejak masa kejayaan Majapahit hingga selamanya. Kisah 40 prajurit Muslim yang mengawal kepulangan Dalam Ketut Ngelesir dari jantung Majapahit ke pesisir Gelgel bukan sekadar catatan usang di atas daun lontar atau bab yang terlupakan dalam buku sejarah. Ia adalah sebuah monumen hidup yang terus bernapas di setiap sudut Pulau Bali. Perjalanan yang dimulai dari sebuah tugas militer dan diplomatik pada abad ke-14 itu telah bertransformasi menjadi sebuah filosofi kehidupan yang mendalam, bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi penghalang bagi kesetiaan dan persaudaraan. Selama 10 bab perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana Islam masuk ke Bali bukan melalui penaklukan atau paksaan, melainkan melalui pintu penghormatan. Para prajurit itu datang dengan pedang di pinggang untuk menjaga raja, namun mereka menetap dengan sujud di dahi untuk menjaga harmoni.
Tokoh-tokoh seperti Raden Modin dan Syekh Abdul Jalil tidak hanya mewariskan ajaran agama, tetapi juga mewariskan etika sosial bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik di tengah masyarakat yang memegang teguh tradisi Hindu. Konsep Nyama Selam yang lahir dari rahim Kerajaan Gelgel adalah sumbangan terbesar Bali bagi peradaban Nusantara. Di tengah dunia yang seringkali terbelah oleh sentimen agama, Bali menunjukkan sebuah antitesis yang kuat. Di sini, identitas Muslim dan Bali tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Seorang Muslim Bali tetaplah seorang anak kandung Pulau Dewata yang mencintai tanah kelahirannya, menghormati adat istiadatnya, dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Masjid Nurul Huda di Gelgel yang berdiri tegak sebagai saksi bisu sejak masa keemasan dalam Watu Renggong tetap menjadi kompas spiritual bagi keturunan para prajurit awal tersebut. Begitu pula pemukiman di Loloan, Serangan, dan Karangasem, semuanya adalah bukti fisik bahwa akar Islam di Bali sudah sangat dalam dan kuat. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa toleransi di Bali bukan sekadar slogan modern, melainkan warisan leluhur yang telah diuji oleh waktu selama lebih dari 600 tahun. Sebagai penutup, kisah Muslim pertama di Bali ini memberikan pesan yang lugas bagi generasi masa kini bahwa keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. 40 prajurit itu telah menyelesaikan tugas mereka dengan gemilang. Mereka tidak hanya menjaga keselamatan fisik sang raja, tetapi mereka juga menjaga keselamatan jiwa sebuah bangsa dengan menunjukkan bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan adalah sebuah kemungkinan yang indah. Kini, di bawah bayang-bayang Gunung Agung, suara azan dan denting genta akan terus bersahutan. Mereka tidak saling mengganggu, mereka saling melengkapi dalam satu harmoni agung yang disebut Bali. Inilah warisan abadi dari rombongan pengawal Majapahit, sebuah kisah tentang kesetiaan, doa, dan persaudaraan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Demikianlah kisah jejak awal Muslim di Bali yang kami rangkum dalam 10 babak. Perlu kami sampaikan bahwa narasi ini disusun berdasarkan catatan sejarah populer, tradisi lisan masyarakat Gelgel, serta literatur yang tersedia saat ini. Kami menyadari bahwa sejarah seringkali memiliki berbagai versi, interpretasi, dan sumber yang mungkin berbeda di setiap wilayah. Jika terdapat kekeliruan data, nama tokoh, atau penanggalan, kami sangat terbuka untuk diskusi dan koreksi di kolom komentar demi melengkapi khazanah sejarah kita bersama.